Kalau ada teman atau keluarga kita yang menikah, pasti kita semua pengen banget kasih doa yang paling bagus kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir doa yang paling baik itu sebenarnya yang seperti apa? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah doa yang diajarkan langsung oleh Nabi dan ternyata maknanya jauh lebih dalam dari yang biasa kita ucapkan. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Coba deh bayangin, Anda lagi di kondangan, salaman sama pengantin baru. Apa sih yang biasanya pertama kali keluar dari mulut kita? Banyak banget kan ya harapan-harapan baik yang langsung muncul di kepala kita. Biasanya kan kita dengar ucapan-ucapan yang indah banget ya. Selamat menempuh hidup baru, ikut berbahagia ya. Terus yang paling populer, doa supaya jadi keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Dan tentu saja, semoga cepat punya momongan. Semuanya ini tulus dan baik loh, nggak ada yang salah. Tapi, nah ini dia intinya. Di antara semua doa yang baik tadi, ternyata ada satu doa spesifik yang diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Dan jawabannya ada. Doa ini bukan cuma sekedar doa, tapi juga sebuah koreksi penting dari tradisi yang ada sebelumnya. Jadi ternyata doa yang diajarkan oleh Nabi ini tuh semacam pembaruan, sebuah perbaikan dari kebiasaan yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi ini bukan cuma ganti kata-kata loh ya, tapi ini adalah sebuah perubahan cara pandang yang fundamental tentang pernikahan itu sendiri. Nah, lihat deh perbandingannya. Ini menarik banget. Ucapan sebelum Islam itu bunyinya birrifa'i wal banin. Artinya kira-kira semoga rukun dan banyak anak laki-laki. Fokusnya jelas banget ya, ke hasil yang sifatnya duniawi, khususnya anak laki-laki. Kemudian, Nabi mengubah total doa itu menjadi doa untuk barokah. Sebuah keberkahan yang wow, cakupannya jauh lebih luas dan datangnya langsung dari Allah. Dan ini bukan cuma teori, ada kisah nyatanya. Waktu Aqil bin Abi Thalib menikah, para tamunya masih pakai doa yang lama itu, doa zaman jahiliyah. Beliau langsung saat itu juga mengoreksi mereka. Kata beliau, jangan bilang begitu, Nabi melarang kami mengucapkannya. Lalu beliau mengajarkan doa yang benar. Ini menunjukkan betapa seriusnya para sahabat menganggap perubahan ini penting banget. Oke, jadi dari tadi kita terus sebut-sebut kata barokah. Sebenarnya apa sih artinya? Kenapa ini jadi inti dari doanya Nabi? Soalnya konsep ini jauh lebih kaya daripada sekedar terjemahan berkah atau keberuntungan. Yuk kita bedah bareng-barang. Barokah atau al-barokah secara bahasa itu artinya ziyadah atau pertambahan. Jadi ini bukan kebaikan yang kita dapat sekali terus selesai, bukan. Barokah itu tentang pertumbuhan, kebaikan yang terus-menerus berkelanjutan dalam segala hal. Dan sumbernya langsung dari Allah, sifatnya itu terus mengalir, nggak putus. Nah inilah yang bikin doa ini begitu kuat. Barokah itu cakupannya luas banget. Kita bisa mencarinya dalam waktu kita, harta kita, kesehatan, ilmu yang kita punya, dan tentu saja dalam keluarga dan rumah tangga. Jadi ini adalah doa untuk kebaikan yang holistik, yang mencakup semua aspek kehidupan kita. Dan konsep mencari barokah ini ternyata bukan hal yang baru. Ini adalah tema yang konsisten dan terus diulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa mendasarnya konsep ini dalam pandangan hidup seorang muslim. Coba lihat doanya Nabi Nuh. Setelah melewati banjir besar dan mau memulai hidup baru, apa yang beliau minta? Bukan rumah yang besar atau megah, tapi munzalan mubarokan, sebuah tempat tinggal yang diberkahi. Ini seakan mengajarkan kita bahwa fondasi dari sebuah rumah yang baik itu adalah barokah. Dari level rumah, konsep ini bisa meluas sampai ke level komunitas loh. Allah berjanji akan membuka pintu-pintu barakatin, bentuk jamak dari barokah, dari langit dan bumi bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Artinya apa? Iman yang kolektif itu bisa mengundang barokah yang kolektif juga. Dan sekarang kita kembali lagi ke inti, ke keluarga. Kepada keluarga Nabi Ibrahim, para malaikat menegaskan tentang rahmat dan barakatuhu, yaitu keberkahannya. Ini keren banget karena seakan menyambungkan doa untuk pengantin baru zaman sekarang dengan garis keturunan keluarga-keluarga yang diberkahi sepanjang sejarah. Oke, kita udah lihat kan betapa dalam dan luasnya konsep barokah ini. Sekarang, mari kita simpulkan. Kenapa sih memilih doa ini untuk pernikahan punya makna yang begitu besar? Kenapa ini penting? Ini poin yang sangat krusial. Hikmah di balik koreksi Nabi itu dalam sekali.
Doa yang fokus pada hasil spesifik seperti anak, itu tanpa kita sadari bisa jadi beban, bisa menciptakan tekanan sosial dan ekspektasi yang sangat berat bagi pasangan yang baru aja memulai perjalanan mereka. Nah, doa untuk barokah ini mengubah segalanya. Pertama, fokusnya bergeser dari tujuan akhir menjadi sebuah proses seumur hidup. Kedua, doa ini jauh lebih holistik, mendoakan kesejahteraan di segala bidang. Dan yang terpenting, doa ini menyelaraskan pernikahan dengan tujuan spiritualnya, yaitu untuk menjadi wadah bagi kebaikan dari Tuhan yang terus bertumbuh. Dengan semua pemahaman ini, yuk kita kembali ke pertanyaan awal kita. Setelah kita lihat perbedaannya, mana yang benar-benar menjadi harapan terbaik bagi mereka? Jawabannya jadi sangat jelas kan? Doa terbaik bukanlah untuk hasil tertentu, melainkan untuk sebuah perjalanan. Sebuah doa untuk barokah, harapan agar kehidupan mereka bersama dipenuhi dengan kebaikan yang tidak pernah berhenti bertambah dan terus berkembang. Dan sebagai penutup, mari kita bawa konsep ini ke dalam hidup kita masing-masing. Kalau barokah adalah tentang pertumbuhan kebaikan yang terus-menerus, coba kita renungkan di area mana dalam hidup Anda, baik itu pekerjaan, waktu, atau ilmu, Anda bisa mulai menumbuhkan lebih banyak barokah. Mulai hari ini,